Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meisha Maulidia Yuniar. Saya dari kelas D, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura angkatan 2020. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi penyusutan yang ada dalam mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Untuk menyimak penjelasannya, silahkan lihat video berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi penyusutan yang ada dalam mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah ini diajar oleh Bapak Raffles Ginting. Kemudian ini ada daftar isi dari presentasi yang akan saya sampaikan. Materi-materi yang akan saya sampaikan yaitu pengertian penyusutan, contoh dari penyusutan, metode penyusutan, serta latihan soal. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi penyusutan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi penyusutan. Apa itu penyusutan? Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aset tetap selama masa manfaat aset itu. Besar penyusutan didapatkan dari selisih harga perolehan dengan nilai sisa. Nilai sisa adalah harga jual pada akhir masa dikurangi dengan biaya yang ditimbulkan. Harga perolehan adalah jumlah yang dikeluarkan untuk membeli aset. Kemudian di sini saya ada contoh agar teman-teman lebih memahami tentang penyusutan, yaitu contohnya apabila kita mempunyai perusahaan kemudian kita membeli sebuah mobil. Mobil ini menjadi aset tetap kita. Kemudian saat membeli mobil ini ada yang namanya harga perolehan. Harga perolehan itu harga saat kita membeli mobil, misalnya harga mobilnya 50 juta. Terus ada pajak dan lain-lain. Nah, semua uang yang kita keluarkan untuk membeli mobil ini disebut dengan harga perolehan. Kemudian ada masa manfaat. Masa manfaat ini adalah masa di mana mobil ini memberikan manfaat kepada perusahaan kita. Contohnya ketika digunakan untuk operasional perusahaan selama 5 tahun, mobil ini bermanfaat untuk mengantarkan staf-staf perusahaan ke tempat-tempat yang dituju. Kemudian ada nilai sisa. Nilai sisa ini adalah nilai saat mobil ini telah habis masa manfaatnya kemudian akan dijual. Nilai jual dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk menjual mobil ini, itulah yang disebut dengan nilai sisa. 3 komponen ini, yaitu harga perolehan, masa manfaat, serta nilai sisa, inilah yang akan membentuk penyusutan. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu metode penyusutan. Ada 6 metode penyusutan, yaitu yang pertama ada metode garis lurus, yang kedua ada metode saldo menurun, yang ketiga ada metode saldo menurun ganda, yang keempat ada metode jumlah angka tahun, yang kelima ada metode bunga efektif, serta yang keenam ada metode unit produksi. Yang pertama ini adalah metode garis lurus. Metode garis lurus ini merupakan metode yang paling sering digunakan. Kemudian asumsi kegunaan mengalami penurunan secara konstan setiap periode selama masa manfaat. Kemudian metode ini juga merupakan metode yang paling sederhana. Rumus untuk mencari metode garis lurus ini yaitu RK sama dengan C dikurang S per N. Kemudian yang kedua, ada metode saldo menurun. Metode saldo menurun ini adalah biaya penyusutannya diasumsikan menurun untuk setiap periode. Kemudian biaya penyusutan pada awal-awal tahun lebih besar.
Biaya perawatan dan pemeliharaannya rendah di awal tahun dan semakin naik seiring tahun berjalan. Kemudian total biaya operasional aset tetap atau stabil. Ini ada rumus untuk yang pertama mencari tarif penyusutan atau D, yaitu akar dari S per C akar N. Kemudian ada rumus untuk mencari biaya penyusutan, yaitu D dikali BK min 1. Kemudian ada nilai buku aset, yaitu BK sama dengan 1 dikurang D pangkat K dikurang C. Kemudian ada nilai akumulasi penyusutan atau DK yang didapat dengan C dikurang 1 dikurang D pangkat K dikali C. Kemudian yang ketiga ada saldo menurun ganda. Saldo menurun ganda ini tarif penyusutannya 2 kali dari tarif metode garis lurus. Kemudian penyusutan tahun terakhir nilai penyusutannya dibulatkan. Kemudian nilai sisa tidak perlu diperhitungkan. Selanjutnya ada metode jumlah angka tahun. Jumlah angka tahun ini biaya penyusutannya menurun setiap periode, kemudian menggunakan dasar penyusutan dan tidak menggunakan nilai buku, kemudian untuk aset yang memberi kontribusi besar di awal. Dinyatakan dengan pecahan yang semakin lama semakin mengecil. Kemudian pembilang pecahan itu merupakan angka tahun yang ada, penyebut dari pecahan itu merupakan jumlah dari tahun yang ada. Ini merupakan rumus dari jumlah angka tahun, yaitu mencari biaya penyusutannya dengan N dikurang K plus 1 per S dikali C dikurang S. Kemudian ada metode bunga efektif. Metode ini biaya penyusutannya kecil pada tahun awal dan meningkat setiap tahunnya, mempunyai perhitungan yang sama dengan amortisasi hutang. Karena mempunyai metode perhitungan yang sama, jadi kita mengambil rumus dari amortisasi utang, yaitu nilai angsuran dikurang biaya bunga. Nilai angsuran ini didapat dari P atau pokok pinjaman dikali interest atau bunga per 12 per 1 dikurang 1 ditambah 1 dikali interest atau bunga per 12 dikurang T atau time atau waktu. Kemudian biaya bunga sendiri didapat dari saldo bulan sebelumnya dikali suku bunga yang sudah ada, kemudian dikali 30 per 360. Kemudian ada metode unit produksi. Metode ini estimasi masa manfaat dinyatakan dengan satuan unit produksi, contohnya dalam bentuk jam, kilometer, jumlah output, dan lain-lain. Kemudian ini ada rumus dari metode unit produksi. Yang pertama untuk mencari tarif penyusutan didapat dengan C dikurang S per N. Kemudian yang kedua untuk mencari biaya penyusutan didapat dari tarif dikali C dikurang S. Kemudian yang ketiga biaya penyusutan sama dengan tarif dikali W. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama ini kita ada contoh soal dari metode garis lurus. Soalnya yaitu pada 1 Januari 2010, PT Jaya Abadi membeli sebuah mesin dengan harga 60 juta. Umur ekonomisnya diperkirakan 5 tahun dan nilai sisanya 6 juta. Hitunglah biaya penyusutan per tahun dengan metode garis lurus dan sajikan tabelnya. Baik, diketahui C-nya 60 juta, N-nya untuk 5 tahun, serta S-nya 6 juta. Yang ditanyakan RK. Jawabannya kita cari dulu W, yaitu C dikurang S, 60 juta dikurang 6 juta sama dengan 54 juta. Kemudian RK-nya C dikurang S per N. Tinggal dimasukkan 60 juta dikurang 6 juta per 5, dapatlah hasil 10 juta 800.
Kemudian kita sajikan di dalam tabel. Tabel ini memuat tahun, dasar penyusutan, akumulasi penyusutan, serta nilai buku. Nilai buku yang pertama yaitu 60 juta. Kemudian kita masukkan dasar penyusutannya 54 juta. Kemudian penyusutannya 10.800.000. Kemudian dari nilai buku ini dikurang dengan nilai penyusutan. Dapatlah nilai buku yang untuk tahun pertama. Kemudian nilai buku tahun pertama dikurang penyusutan di tahun kedua, dapatlah nilai buku untuk tahun kedua. Kemudian dikurang lagi sampai tahun masa manfaatnya berakhir. Begitu seterusnya. Kemudian kita ada contoh soal untuk metode saldo menurun. Soalnya yaitu pada 1 Januari 2019, Toko Makmur Jaya membeli sebuah mesin dengan harga perolehan 50 juta, dengan umur ekonomis diperkirakan 4 tahun dan nilai sisa 10 juta. Hitunglah besarnya tarif penyusutan dan buat tabel penyusutannya menggunakan metode saldo menurun. Yang pertama diketahui C-nya 50. Metode saldo menurun yaitu soalnya pada 1 Januari 2019, Toko Makmur Jaya membeli sebuah mesin dengan harga perolehan Rp 50 juta dengan umur ekonomis diperkirakan 4 tahun dan nilai sisa 10 juta. Hitunglah besar tarif penyusutannya dan buat tabel penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun. Jadi di sini kita mengetahui C-nya 50 juta, kemudian S-nya 10 juta, N-nya untuk 4 tahun. Yang ditanyakan tarif penyusutan atau D. Bisa kita lihat kembali. Nah, pada materi saldo menurun, cara mencari tarif penyusutannya adalah dengan D sama dengan S per C akar dari N. Kemudian tinggal kita masukkan S-nya 10 juta, C-nya 50 juta, serta akarnya 4. Jadi 1 dikurang akar 10, 1 dikurang 10 per 50 akar 4, kita dapat hasilnya 0,33129 atau 33,126%. Kemudian kita sajikan di dalam tabel. Nilai buku pertamanya yaitu 50 juta, kemudian dikali dengan dikali dengan 33,126%, dapatlah penyusutan untuk tahun pertamanya 16.563.000. Kemudian dikurang untuk nilai buku tahun kedua, kemudian nilai buku tahun kedua dikali 33,126% lagi untuk nilai buku tahun ketiga. Begitu seterusnya sampai tahun masa manfaatnya habis. Untuk di tahun terakhir, yaitu kalau di soal ini di tahun keempat, itu angkanya dibulatkan agar mendapat nilai buku yang terakhirnya 10 juta, sama seperti dengan yang ada di soal. Kemudian ada contoh soal untuk metode saldo menurun ganda, yaitu Bu Siska membeli peralatan untuk kantornya dengan harga perolehan 410 juta dan disusutkan selama 5 tahun. Nilai sisanya diperkirakan 10 juta. Buatlah tabel penyusutan dengan metode saldo menurun ganda terhadap aset Bu Siska. Bisa kita lihat di sini tarif penyusutannya yaitu seperti yang dijelaskan di materi tadi. Tarif penyusutan saldo menurun ganda ini 2 kali dari metode
garis lurus. Jadi kita kali 2, kemudian 1/5 ini didapat dari tahun pertama per 5 tahun. Karena tadi diberikan masa manfaatnya 5 tahun, dikali 100%, kemudian kita dapat tarif penyusutannya 40%. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel nilai buku yang pertamanya yaitu 410 juta. Kemudian kita cari 40% dari 410 juta yaitu penyusutannya 164 juta. Kemudian kita masukkan ke nilai buku. Kemudian 410 juta dikurang penyusutan tadi 164 juta, kita masukkan ke nilai buku tahun kedua, tahun pertama maksudnya. Kemudian untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima mengulangi langkah yang sama. Untuk tahun terakhir, angkanya dibulatkan untuk menyesuaikan nilai buku akhir dengan nilai yang diberikan di soal. Kemudian ada metode jumlah angka tahun dengan soal PT Bintang Gemilang membeli sebuah peralatan seharga 5 juta dengan masa manfaat 5 tahun dan nilai sisa 500.000. Hitunglah biaya penyusutan per tahun menggunakan metode jumlah angka tahun dan sajikan dalam tabel. Yang kita ketahui di sini C-nya 5 juta, kemudian S-nya 5 juta. Jadi kita cari W-nya dulu. W sama dengan C dikurang S, yaitu 5 juta dikurang 500 sama dengan 4.500.000. Kemudian kita masukkan ke rumus RK sama dengan N dikurang K plus 1 per S dikali C dikurang S atau W. Jadi di R1-nya kita dapat 5/15 dikali 4.500.000. 5 ini kita dapat dari tahun pertama, maksudnya dari tahun yang ada. Tahun yang ada kan 5, jadi kita cari yang R1-nya pakai 5, R keduanya pakai 4, R ketiganya pakai 3, R keempatnya pakai 2, dan R5-nya pakai 1. Kemudian S-nya kita dapat dari perhitungan tahun yang ada. Jadi 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Kemudian kita ke R1-nya kita dapat 1.500.000, kemudian R2-nya kita dapat 1.200.000, R3-nya 900.000, kemudian R4-nya 600.000, dan R5-nya 300.000. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel nilai buku pertamanya yaitu 5 juta. Kemudian di tahun pertama penyusutannya sebesar 1.500.000. Jadi 5 juta dikurang 1.500.000 sama dengan 3.500.000 untuk nilai buku tahun pertama. Kemudian nilai buku tahun kedua yaitu dari nilai buku tahun pertama 3.500.000 dikurang dengan penyusutan tahun kedua 1.200.000 dapat 2.300.000. Kemudian untuk tahun ketiga, keempat, dan kelima mengulangi langkah yang sama. Kemudian ada contoh soal untuk metode unit produksi. Soalnya yaitu sebuah mesin seharga 15 juta diperkirakan memiliki masa manfaat selama 5 tahun dengan nilai sisa 2.500.000. Mesin ini diperkirakan bisa bekerja selama 20.000 jam. Diasumsikan unit produksi aktual mesin selama 5 tahun ada 5.000 jam, 4.500 jam, 3.900 jam, 3.500 jam, dan 3.100 jam. Hitunglah dasar penyusutan, tarif penyusutan per jam, serta biaya penyusutan per tahun dengan metode unit produksi dan sajikan dalam tabel. Dasar penyusutannya yaitu dengan menggunakan W sama dengan C dikurang S. Kita tahu C-nya yaitu 15 juta, kemudian S-nya 2.500.000,
dimasukkan ke dalam rumus, kemudian dikurangkan, dapatlah 12.500.000. Untuk tarif penyusutan per jamnya yaitu didapat dari W per N. W-nya tadi kita dapat 12.500.000. N-nya disebutkan dalam soal selama 20.000 jam. Jadi dimasukkan 12.500.000 per 20.000. Kemudian kita dapat hasilnya Rp625 per jam. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel metode unit produksi. Nilai buku yang pertama yaitu 15 juta, kemudian nilai buku yang kedua 11.875 didapat dari nilai buku pertama 15 juta dikurangi dengan 3 penyusutan 3.125.000, dapatlah nilai buku pertama. Kemudian untuk nilai buku tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima mengulangi langkah yang sama, tinggal dimasukkan rumus dan dikurang-kurangi saja. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.